Jadi rahmat turun kepada imam. Kemudian kepada makmum yang ada di belakang imam. Nah, ini sini ada. Pas di sini ya, belakang imam. Kemudian rahmat itu turun kepada yang ke arah sebelah kanan. Terus sebelah kanan. Sampailah ke dinding. Kemudian baru kepada makmum di sebelah kiri imam. Terus sampai ke dinding sana. Berarti kesimpulannya apa ni? Sab awal ni. Yang di ujung sebelah kanan, itu lebih baik daripada makmum di sebelah kiri imam, walaupun dekat dengan imam. Tapi sebelah kiri. Ya. Nah, baru ke sana. Nah, kemudian masuk saf keduanya, rahmat Allah turun kepada orang persis saf kedua di belakang imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada hari ini, Ramadan yang ketiga ini, kita dapat berkumpul kembali. Tidak lain untuk melaksanakan tambahan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Lubabul Hadis yang masih berhubungan dengan keutamaan azan, ya, fadilatul azan. Ya, saya lanjutkan ya, hadis berikutnya yang masih berhubungan dengan azan. Ini hadis masyhur ini ya, kalau salat berjamaah itu dibahas, ya, sering dibahas. Dan juga hadis ini dirawikan daripada Imam Bukhari, banyak perawinya ini. Ya, yang mengeluarkan hadis ini, ya, ini mana jadi? Ya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal." Apabila seseorang mengetahui apa keutamaan di dalam azan dan shaf awal, shaf awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, tidaklah dia mendapatkan kecuali harus berundi, niscaya mereka akan melakukan untuk berundi. Ya. Walau ya'lamuna fi tahjir lastabaqu ilaihi, apabila mereka mengetahui keutamaan di dalam tahjir. Nah, tahjir ini tabkir, datang lebih awal untuk salat. Ya. Biasanya tabkir ini dia datang itu tidak masbuk, ya, tidak masbuk, datangnya awal. Apalagi Jumat, tabkir itu berpagi-pagi. Lastabaqu ilaihi, nah, tidaklah mereka
untuk mendapatkannya kecuali harus berlomba, niscaya mereka akan melakukan itu. Walau ya'lamuna fi ma fil atamati, tidaklah mereka mengetahui apa yang tersimpan fadilah salat isya berjamaah, was-subhi dan juga salat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walaupun harus merangkak. Ini hadis sering ya dibahas di kitab fikih. Nah, kebetulan di sini ada menyangkut mengenai adzan, maka hadis ini pun dibahas sekaligus. Ya, satu hadis ini. Nah, saya uraikan ini ya. Nah, jadi apabila manusia mengetahui apa yang tersimpan keutamaan dalam adzan dan saf awal minal fadl, keutamaan yang ada di dalamnya, lam yajidu, mereka tidak mendapatkannya illa ayastahimu. Riwayat yang lain la yajidu, bedanya antara lam dengan la. Mereka tidaklah mendapatkannya kecuali memang harus berundi. Nah, niscaya dikatakan mereka akan melakukannya. Lastahimu artinya mereka apabila mengetahui keutamaan adzan dan saf awal, keagungan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan melakukan itu. Ya, ini kita bahas dulu ya sebagian. Mengenai adzan, keutamaannya sudah kita bahas kemarin ya. Betapa besar fadilahnya. Nah, kemudian di sini digabungkan mengenai adzan dengan saf paling awal. Saf pertama. Nah, saf pertama ini pahalanya besar. Menyaingi muadzin, ya, menyaingi muadzin. Nah, maka saf awal ini dianjurkan kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Ulama mengatakan mendapatkan saf pertama termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, cuma masalahnya kenyataan tidak seperti itu. Ya. Kenyataannya saf awal sering kosong, apalagi hari Jumat. Kadang khatib sudah naik semimbar, depan ini kosong. Saya pun bingung juga, kenapa orang ini takut saf awal, padahal Nabi menyuruh untuk mendapatkan saf awal. Ini banyak yang mundur. Nah, saf awal ini siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Ya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan saf awal? Orang yang paling awal datangnya. Bukan bagian para ustaz, bukan bagian para ulama. Nah, untuk saf awal, siapa yang tabkir lebih awal datangnya, dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Nah, walaupun anak-anak, yang penting sudah ditanya, dia punya hak, tak boleh digeser. Ini kadang-kadang anak-anak depan diangkat pindah ke belakang. Kalau anak-anak itu sudah mumayyiz, mengerti cara berwudu, sudah hitam, sah. Nah, kecuali belum hitam memang digeserkan di belakang, karena memutuskan sah. Nah, jadi siapa yang datang awal, dia lebih berhak untuk mendapatkan saf awal. Habwa itu apa? Mereka akan melangkah untuk mendapatkannya. Berjalan dengan lutut dengan tangan. Kira-kira malu ada? Malu ada bang? Kalau kita berjalan dengan lutut dengan tangan, itu zaman penjajahan tuh. Zaman penjajahan gitu. Malu ada? Malu luar biasa. Tapi kalau kita tahu pahalanya, hilang malu itu. Untuk mendapatkan fadilah saf yang awal. Nah, jadi tolong berlomba-lomba untuk dapatkan saf awal. Kenapa? Yang paling utama dalam hadis yang lain, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada imam. Ini kalau berjamaah ya. Kalau berjamaah, rahmat Allah turun kepada imam. Nih. Ada imam sini. Maka kenapa imam dulu dapat? Karena dia orang pilihan. Maka carilah imam itu orang pilihan yang dipilih betul. Pertama, jaga salatnya bagus. Yang kedua, akhlaknya bagus. Boleh ke
imam orang yang fasik boleh, cuma bermasalah. Ya, antara hak dengan batil imam lakukan. Jadi imam fasik ya, makruh. Yang terbaik cari yang akhlaknya bagus. Yang ketiga baru pakaiannya. Tapi ingat yang terutama sekali baca. Kenapa? Imam itulah yang bakal menanggung bacaan makmum. Makmum yang mana? Makmum yang masbuk. Ya. Jadi rahmat turun kepada imam. Kemudian kepada makmum yang ada di belakang imam. Nah ini, sini ada. Pas di sini ya, belakang imam. Kemudian rahmat itu turun kepada yang ke arah sebelah kanan. Terus sebelah kanan. Sampailah ke dinding. Kemudian baru kepada makmum di sebelah kiri imam. Terus sampai ke dinding sana. Berarti kesimpulannya apa ni? Saf awal ni. Yang di ujung sebelah kanan, itu lebih baik daripada makmum di sebelah kiri imam, walaupun dekat dengan imam. Tapi sebelah kiri. Ya. Nah, baru ke sana. Nah, kemudian masuk saf keduanya, rahmat Allah turun kepada orang persis saf kedua di belakang imam, kemudian baru ke kanan, kemudian baru ke kiri. Saf ketiga juga begitu, yang persis di belakang imam, kemudian ke kanan, baru ke, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau saf awal sudah penuh, maka bentuk saf yang ke ambil di mana? Pinggir ke tengah. Ini masih banyak yang tak faham. Dia terlambat, ngambil di pojok pula, keliru. Ya, keliru. Maka dia baiknya ngambil di belakang imam, yang datang berikutnya terus ngisi ke kanan. Udah penuh baru ke kiri. Tapi kalau zigzag bagaimana? Kanan kiri, terserah. Tapi menurut hadis begitu, penuhkan di kanan baru isi sebelah kiri seperti itu. Nah, berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi persaingannya pahalanya itu antara azan dengan saf awal. Nah, kemudian aja belum selesai. Walau ya'lamuna fi tahjir, apabila mereka mengetahui keutamaan di dalam tahjir atau tabkir, berawal-awal datang ke masjid berjamaah, lastabaqu ilaihi, niscaya mereka akan berlomba untuk mendapatkan itu. Ya, maka usahakan memang kalau rapatlah, jangan masbuk. Ya, ada dua nih makmum. Makmum ada dua. Kita ini bukan imam lah, anggaplah kita sebagai makmum. Makmum ada dua. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq ini orang yang bersama-sama imam datangnya. Takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua ada makmum yang namanya masbuk. Apa masbuk ini? Masbuk ini makmum yang tidak cukup membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dia masuk ke masjid, imam sedang membaca surah. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah rukuk. Ya, yang begini namanya masbuk. Ingat nih, nanti kita bahas mengenai masbuk ini. Masbuk tidak wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Pertengahan baca Al-Fatihah, nah begitu imam rukuk, hentikan Al-Fatihah, putuskan Al-Fatihah, maka rukuk bersama imam. Karena kaidahnya apa? Siapa yang dapat rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat. Nah, ini pun masih banyak juga yang tak paham nih. Ya, tolong nih. Banyak masalah berjamaah, makanya wajib belajar. Fikih wajib belajar, tauhid wajib belajar. Ya. Saya pernah terlambat di sebuah masjid. Nah, subuh, pas kajian subuh Sabtu di Masjid Al-Hikmah. Saya datang terlambat. Nah, kemudian saya masuk berjamaah. Rakaat yang pertama, imam sedang membaca surah.
Begitu saya mengikuti imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ingat, masbuk jangan baca iftitah. Ya, ambil yang wajib yaitu Al-Fatihah langsung. Ya, mengingat, menimbang dan memperhatikan. Itu bahasa hukum nih. Ya, mengingat, menimbang dan memperhatikan imam sedang membaca surah, dikhawatirkan kita terlambat, maka langsung baca Al-Fatihah. Berapa dapat Al-Fatihah, imam ruku, maka rukulah bersama imam. Kekurangan baca Al-Fatihah ditanggung oleh, maka cari imam yang betul, bacaannya bagus. Kenapa? Dia bisa menanggung kekurangan Al-Fatihah makmum. Nah, begitu saya ruku, baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun ruku, saya pun ruku. Kawan di sebelah ini sama dengan saya datang itu, sama-sama terlambat. Saya ruku, dia terus baca Al-Fatihah, diselesaikannya Al-Fatihah. Ini salah besar. Salah besar nih. Itu ruku, imam bilang sami'allahu liman hamidah, bangkitlah Rabbana. Kawan di sebelah ini baru ruku, sedangkan imam sudah tidak. Berarti beliau ini tidak dapat ruku bersama, rakaatnya 0, belum boleh dihitung. Ya, rakaatnya 0, jangan dihitung, kosong masih. Nah, nanti rakaat yang kedua dia baru dapat 1 rakaat. Imam salam, dia harus menambah 1 rakaat. Tapi apa yang terjadi? Beliau tak menambah rakaat. Imam salam, dia bersalam. Udahlah, wassalam. Ya, ini banyak terjadi. Ya, sering saya lihat seperti itu. Jadi tolong bagi masbuk ini. Makanya masbuk ini tidak masuk dalam hadis ini. Ini yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang datangnya awal, artinya dia muafik. Kalau muafik, takbiratul ihram bersama imam. Nah, kalau muafik, tidak boleh tidak, harus selesaikan Al-Fatihah. Itu kalau muafik. Ya, saya ikut imam dari awal, Allahu Akbar, kata imam. Saya pun takbir ihram, Allahu Akbar. Ya, masing-masing kan membaca seperti zuhur tadi, masing membaca. Saya ini bacaannya super lambat, sedangkan imam super cepat. Ini biasa selisih. Saya baru baca ihdinas siratal mustaqim, ya, si imam sudah ruku. Imam sudah ruku. Bagaimana nih? Apakah ruku bersama imam? Seperti yang tadi? Tak boleh, karena saya muafik bukan masbuk. Nah, kalau muafik wajib selesaikan Al-Fatihah, walaupun imam sedang ruku. Selesaikan Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah baru kejar imam. Kalau seandainya selesai Al-Fatihah, imam sudah i'tidal, kita ruku. Kemudian kita i'tidal, imam sujud, dan terus kejar imam. Itu hukuman bagi muafik. Maka kalau dapat cari imam, jangan super cepat. Kasihan kamu. Apalagi ibu-ibu ngeluh di belakang. Ya kan? Apa? Oh, ibu di atas. Takut kena tadi pandang di atas. Ya. Ya, bagi ibu itu ngeluh dia kalau imam super cepat. Nah, tarawih juga begitu. Tarawih cepat itu standar. Artinya masih ada tuma'nina, bacaannya sempurna. Jangan sampai tidak ada tuma'nina. Ya. Jadi kadang-kadang orang banyak nyalakan tarawih 20, cepat Ustaz, 1 nafas gitu. Takutnya 1 nafas game langsung. Ya kan? Apa dikejar 1 nafas? Ya, sakit, capek gitu. Bukannya mudah itu 1 nafas. Ya.
Nah kemudian wa ya'lamuna fil atamati was-subhi. Siapa yang mengetahui kata Nabi keutamaan di dalam salat atamah atau isya, salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus melangkah. Mohon maaf jemaah sekalian, dua salat ini yang paling afdal tinggi. Saya urutkan ya. Salat berjamaah yang paling afdal subuh. Apalagi subuh Jumat paling tinggi. Setelah subuh Jumat baru subuh yang lain. Kemudian yang kedua urutannya berjamaah isya. Yang ketiga yang paling tinggi urutannya yang ketiga asar. Asar berjamaah. Yang keempat zuhur. Yang kelima maghrib. Maghrib lah paling ramai. Betul tak? Maghrib paling ramai. Dan itu paling rendah, tapi semuanya wajib. Kalau diurutkan keutamanya subuh, isya, asar, zuhur, maghrib yang terakhir. Dan dua salat ini, yang ini disebut Nabi paling dibenci. Paling dibenci orang-orang munafik. Orang munafik tak senang dua ini. Subuh, isya. Hati-hati yang tak salat subuh dan isya. Ya. Takutnya iman kita lemah. Kenapa dua salat ini? Ini yang paling berat. Kalau ini mudah dilakukan, maka yang lain pun mudah. Satu riwayat mengatakan, ada pendapat ulama mengatakan, yang paling utama subuh berjamaah, yang kedua asar berjamaah, yang ketiga isya, yang keempat zuhur, yang kelima baru maghrib. Kenapa disebut subuh dengan asar? Karena hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, man salatal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat dua waktu dingin dijamin masuk surga. Mana bardain itu? Dua waktu dingin, subuh dengan asar. Asar tu orang Arab dulu zaman Nabi masih nyebut dingin, padahal masih panas. Karena di sana sumber panas. Karena masih enak asar, dah enak, tak terlalu menyengat dia. Nah, dua ini yang paling berat menurut ulama. Asar berjamaah dengan subuh. Kalau dua ini bisa dijaga, insya Allah. Kenapa masuk surga? Yang lain mudah. Ya, yang lain mudah. Kalau subuh, asar, apalagi isya bisa dijaga, insya Allah. Nah, kalau yang muda-muda sih saya maklum lah. Termasuk anak saya pun berat juga subuh menawar. Tapi harus salat biar bangun siang. Seiring waktu berjalan iman bertambah. Nanti mudah-mudahan mereka bisa menjaga salat itu. Yang anak saya pun dulu itu juga. Waktu muda ini mohon maaf berat. Ya, orang muda itu tidurnya 8 jam. Makanya kalau tidur tengah malam pasti lewat subuh. Zaman Nabi kenapa bangunnya awal? Tidurnya awal. Dulu tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada medsos. Habis salat isya mereka pulang ke rumah tidur. Kalau tidur jam 9 bangun pasti tengah malam. Sekarang tidur jam 12 bangun jam berapa? Mudah-mudahan subuh tepat waktu, ya kan? Mudah-mudahan subuh tepat waktu. Tahajud tak ada harapan, ya, tahajud tak ada harapan. Tapi kalau ahli ibadah, insya Allah tidurnya tidak banyak, ibadahnya yang banyak. Kalau ahli ibadah insya Allah. Saya ketemu dengan kawan, ya, dia jamaah ahli zikir, tidurnya 15 menit. Saya mau belajar cara berapa saya? Kepengen tidur 15 menit. Tidur 15 menit, besok bisa beraktivitas. Kerjaannya tahajud, salat tasbih, zikir, ataman dan sebagainya sampai subuh. Subuh, salat lagi subuh berjamaah, zikir sampai syuruk, terbit matahari. Besok bisa bekerja. Nah, kenapa? Imannya sudah bagus. Ya, siapa imannya sudah bagus, insya Allah tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Siapa imannya bermasalah, hanya saya khawatir boleh jadi tidurnya banyak, ibadahnya dan makannya pun sedikit, tidak banyak. Ya, dia sudah ikut sunnah Nabi, makan tidak banyak, 3 sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Insya Allah sehat. Ramadan juga begitu, pakai terapkan ini, sehat gitu, insya Allah ibadah kuat. Tapi kalau separuh makanan, separuh air, tak ada angin dalam perut.
Gimana Pak? Nah, makanya ibadahnya tak kuat, pasti ibadahnya lemah. Nah, ini banyak gitu, pol, separuh makanan, separuh air. Angin minta, angin, gitu deh. Kosong tak ada angin. Akhirnya ruku sakit, sujud sakit. Nah, jadi makannya sedikit. Kalau kita ni biasa maaf sikit-sikit, ibu-ibu ni paham. Sikit-sikit makan juga ibu. Ya, baik ya. Sekiranya itu. Ini subuh. Mudah-mudahan jamaah kuat salat subuh. Ya, kalau puasa subuh insya-Allah yang lainnya kuat. Salat subuh tu bangun sebelum azan. Itu pasti. Tapi kalau bangun azan, belum mandi, terlambat. Ujung-ujungnya masuk nanti. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan, bangun sahur, salat subuh berjamaah, terimbaskan nanti di luar Ramadan. Itu yang penting. Jadi hikmah sebulan Ramadan ini mudah-mudahan berpengaruh di luar Ramadan. Ya. Saya tambah hadis lagi nih. Habis tak? Habis belum nih? Ya. Boleh tambah satu lagi? Singkat pendek hadis. Bukan hadis ya. Ada mengatakan ini khabar dari sahabat, ada yang mengatakan ini hadis mursal putus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nah, Nabi bersabda, man sami'an nidaa, siapa yang mendengar panggilan azan, faqabbala ibhamaihi, kemudian dia mencium dua ibu jarinya. Biasa dengar kan? Biasa dia ada dicium. Fa wada'a ala ainihi, kemudian dia meletakkan kepada kedua matanya. Wa qala, sambil dia menyebut, marhaban bi dzikrillah taala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Ini agak unik dibacaan enggak bila. Saya ulangi. Siapa yang mendengar azan, ya, kemudian apa tadi? Dia mencium dua ibu jarinya, kemudian meletakkan kedua matanya sambil membaca marhaban bi dzikrillah taala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Yang begini kata Nabi, fa ana syafi'uhu yaumil qiyamah, aku akan beri syafaat di hari kiamat. Wa qa'iduhu ila jannah, dan mengiringnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini jarang dipakai. Yang masyhur itu tidak begitu. Yang masyhur itu yang banyak dipakai bunyinya seperti ini. Marhaban bi habibi qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini? Kalau ini khabar, ada yang mengatakan ini hadis. Tapi kalau yang kedua ini, banyak ulama mengatakan bukan hadis, tetapi dari para ulama amalan. Itu disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Maliki. Imam Malik, banyak ulama-ulamanya di situ menyebutkan kami dapat riwayat dari Nabi Khidir, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, siapa yang mendengar azan sampai kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sampai kalimat di situ dia mengucapkan marhaban bi habibi qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan dua ibu jarinya ke mata. Nah, apa kata dalam riwayat tersebut? Walam yaghumma walam yarmat abadan. Dia tak akan buta dan tidak akan terkena penyakit mata selama-lamanya. Dalam kitab tersebut, nama kitabnya Mawahibul Jalil. Ya. Mawahibul Jalil ini kitab mata Imam Maliki. Di situ dikisahkan, ini ada kisahnya pula. Dikisahkan ada seorang syekh di Makkah, ya, seorang syekh di Makkah mengajar di Makkah, ada halqahnya, namanya Syekh Sadruddin bin Bahakuddin, dia orang Makkah asli. Kemudian dia belajar dengan seorang guru, nama gurunya Syekh Nuruddin Khurasan, orang Syiraz, daerah Iran waktu itu. Lama ni kejadiannya. Aku melihat guruku, dia bilang, Syekh Nuruddin Khurasan itu, waktu ucapan muadzin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia meletakkan
dua ibu jarinya ke matanya sambil mengucapkan marhaban bihabibi qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baru itu dia melihat amal seperti itu. Maka Syekh Syadruddin tanya dengan gurunya, ya Syekh, kau baca itu tadi buku azan? Ya. Dulu aku mengamalkan dan aku tak dapat riwayat hadis. Hadis ini belum diketemukan. Nah, ada riwayat mengatakan dari Nabi Khidir alaihi salam. Nah, akhirnya aku tinggalkan. Kata Syekh Nurdin tersebut, sekian lama aku tinggalkan, aku diuji Allah dengan kena penyakit mata. Penyakit mata. Tapi ingat, amal ini sudah lama ditinggalkan. Sudah sekian tahun ditinggalkan. Lalu aku diuji Allah dengan kena penyakit mata. Lalu aku ikhtiar berobat. Tapi belum juga datang kesembuhan. Satu malam dengan izin Allah, aku mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, dulu kau amalkan doa menyebut aku dalam azan. Sekarang amalkan lagi, kata Nabi. Disuruh amalkan lagi doa tersebut. Akhirnya dia pun mengamalkan, dan dengan izin Allah, kata Syekh Nuruddin itu, sampai sekarang aku tak pernah lagi terkena penyakit mata. Wallahu a'lam. Itu kisah orang yang saleh. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang pakai, kenapa ibu jari diusap begini waktu Muhammad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya saudara, itu amalan dari kitab ini. Ini kitab mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Syafi'i juga ada. Syekh Bakri Syafaq, pengarang kitab I'anatul Talibin, pun juga menyebutkan hal ini dalam kitab beliau, bab adzan disebutkan. Dari ulama-ulama Syafi'iyah juga banyak mengamalkan ini di samping ulama-ulama Malikiyah. Yang mau amalkan, silakan. Yang tak mau amalkan, jangan nyalakan. Kan ini hal yang baik kerana sudah diamalkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad